Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, apa kabar nih semuanya hari ini? Allah, oke. Kabarnya baik semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini minta tolong ketua kelas untuk disiapkan dulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak yang udah masuk hari ini ada atau masuk semua? Zamannya masih jalan tuh. Caca Bu, Caca kenapa ya? Caca sakit. Banyak yang sakit ya. Pusing katanya. Pusing. Dea mana? Yang alfa ada nggak yang alfa? Dea mana? Dea mana tuh? Gak tahu. Gak tahu. Tadi sobat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konflik dan kekerasan di masyarakat digital serta upaya integrasi dan reintegrasi sosial untuk mewujudkan perdamaian dan kehidupan sosial yang harmonis. Sebelum ibu masuk, di sini ada nggak yang pernah sindir-sindiran story? Nggak boleh Daniela. Ya, jadi sindir-sindiran story itu merupakan konflik digital. Ada yang bisa nyimpulin nggak konflik digital itu apa? Saya Bu, Apa? konflik itu perselisihan atau pertentangan Bu. Ya, betul. Jadi konflik digital itu perselisihan atau pertentangan yang terjadi di dunia maya. Biasa itu di sosial media. Nah, konflik digital ini terjadi biasanya karena adanya perbedaan pendapat, terus dan kesalahpahaman. Ada yang tahu contoh dari konflik digital nggak? Kayak tadi tuh, Hand comment. sendiri ya, comment bisa, cyberbullying bisa, Doxing Bu. lanjut ya. Makanya belajar. Nah, apa disebut kekerasan di masyarakat digital? Yang pertama itu ada cyberbullying. Contohnya itu kayak komentar jahat, terus body shaming, terus menyebarkan aib. Terus yang kedua itu ada hoax. Hoax itu penyebaran informasi atau berita palsu. Dan yang ketiga itu ada ujaran kebencian, yaitu menghina kelompok tertentu. Dan yang terakhir itu ada cancel culture, di mana menghakimi atau memboikot orang tanpa memberikan ruang klarifikasi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya apa aja sih dampak konflik digital? Yang pertama merusak hubungan pertemanan atau komunitas. Yang kedua itu ada mengganggu kesehatan mental korban, dan yang terakhir memecah belah masyarakat. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik digital? Yang pertama itu menggunakan komunikasi empatik, yaitu kita coba dengar dulu sebelum bereaksi. Terus yang kedua, hindari membalas dengan emosi. Ketiga, laporkan konten yang merugikan, dan jika perlu, lakukan mediasi daring dengan bantuan pihak ketiga. Sampai sini bisa dipahami semua anak-anak? Nah, selanjutnya kita masuk ke upaya integrasi dan reintegrasi sosial. Nah, sebelum masuk ke upayanya, kita harus tahu dulu nih integrasi sosial dan reintegrasi sosial itu apa. Nah, integrasi sosial itu menyatukan berbagai kelompok agar bisa hidup damai, sedangkan reintegrasi sosial itu menyatukan kembali pihak-pihak yang sempat berpisah. Baru nih kita cari tahu upaya integrasi dan reintegrasi sosial apa. Yang pertama, mengadakan kampanye anti hoax dan anti ujaran kebencian. Yang kedua, menyebarkan konten toleransi dan edukatif. Yang ketiga, membuat komunitas digital yang positif dan suportif. Dan yang terakhir, memberikan ruang dialog antar kelompok yang berbeda pandangan. Nah, selanjutnya, bagaimana peran kita sebagai generasi digital? Yang pertama, menjadi contoh dalam berkomentar yang sopan. Yang kedua itu menolak ikut menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. Dan yang ketiga itu mendukung teman yang jadi korban konflik digital. Dan yang terakhir mengajak teman-teman berdamai setelah adanya pertikaian. Jadi misalnya kayak Jami sama Lufian berantem, terus Adit sebagai teman yang baik harusnya
Maksudnya Join. hari itu toleran, nggak boleh ikut provokasi. Oke, Bu. Nah, siapa yang bisa bantu ibu membacakan kesimpulannya? Oke, Konflik dan kekerasan di masyarakat digital merupakan fenomena yang semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di media sosial. Bentuknya beragam, mulai dari komentar negatif, penyebaran hoax, hingga perundungan dan cancel culture. Konflik digital bukan hanya merusak hubungan antar individu, tetapi juga bisa menimbulkan dampak psikologis yang serius. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di ruang digital membutuhkan pendekatan yang damai, seperti klarifikasi terbuka, komunikasi yang sehat, dan peningkatan literasi digital. Selain itu, upaya integrasi dan reintegrasi sosial juga diperlukan agar tercipta kembali kepercayaan dan keharmonisan dalam masyarakat digital. Ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi peer, edukasi etika digital, serta membangun ruang dialog yang aman dan inklusif. Pada akhirnya, setiap individu memiliki peran penting untuk menjadikan dunia digital sebagai ruang yang saling menghargai, penuh empati, dan bebas dari kekerasan. Oke, terima kasih Zara. Nah, punya jari buat ngetik itu hak, tapi punya akal buat mikir sebelum ngepost itu tanggung jawab. Dunia digital cuma butuh satu hal biar adem, yaitu kesadaran bahwa kita nggak hidup sendirian. Oke, sudah nanti